Oke, oke, kita berlanjut ke pertanyaan berikutnya. Nih, ini agak unik ya Pak Kus. Ya. Semoga tidak kaget. Jika di tengah-tengah puasa tiba-tiba terjadi mimpi basah, bagaimana hukum puasanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tumbuh dimanapun berada, kembali lagi bersama saya Alfi Yasmin di podcast Ruang Tumbuh. Hadirkan ilmu untuk keluarga. Kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh narasumber kita. Beliau merupakan penyuluh agama ahli Madya, Kota Yogyakarta. Mari kita sambut Bapak Kusmanto. Halo, assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Sehat Bapak? Alhamdulillah. Sehat, Mbak. Kita hari ini akan menyongsong tema yaitu Song-Song Ramadan. Iya. Yang mana mungkin untuk beberapa hari kemudian kita akan menyambut bulan Ramadan yang penuh berkah. Jadi Sobat Tumbuh, dalam rangka hal ini kita sedikit berbeda segmennya, yaitu segmen sesi tanya jawab. Nah, di sini kita akan melayangkan beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat. Jadi segmen ini bisa menyerupai masyarakat bertanya, KUA menjawab. Wih. Sedikit menyinggung terkait menyongsong Ramadan, ada tradisi yang sering dilakukan oleh masyarakat kita. Apa itu? Seperti melaksanakan padusan, ataupun munggahan, ataupun nyadran. Nah, kira-kira esensi dari melakukan hal tersebut apa Pak Kus untuk menyongsong bulan Ramadan ini? Ya, pertama, Ramadan bulan mulia. Masyarakat menyambut dengan gembira. Kemudian ada tradisi yang tadi sudah disebut, ada bahan, ada padusan dan lain sebagainya. Penyadran, esensinya adalah mereka ini menyiapkan diri mereka karena menyambut satu bulan yang suci, maka dipersiapkan akan memasuki bulan yang suci dengan diri yang suci pula. Maka esensinya adalah mereka ini akan melakukan dengan satu gerakan, satu upaya untuk membersihkan diri. Jadi sebelum memasuki bulan yang suci, bulan yang indah, yang mulia, yang bersih, maka mereka pun akan menyambut kedatangan bulan yang mulia, yang suci itu dengan sesuatu yang suci pula. Gitu Mbak Yasmin. Berarti ini tidak bertentangan lah ya Pak ya dengan ajaran agama kita, karena esensinya mereka ingin menyambut kedatangan bulan Ramadan ini dengan sikap siap tadi ya. Iya. Untuk membersihkan diri. Iya. Oke. Begitu ya Sobat Tumbuh ya. Jadi mungkin bagi Sobat Tumbuh yang akan melaksanakan puasa di bulan Ramadan dan ingin ikut meramaikan ya Pak ya, prosesi padusan mungkin atau munggahan, mungkin kembali kepada teman-teman Sobat Tumbuh yang meniatkannya masing-masing di diri Sobat Tumbuh. Begitu ya Pak ya? Iya, itu karena ada beberapa hal. Yang pertama, yang suci atau bersih-bersih diri itu kan memang harus dimulai dari kebersihan diri secara pribadi. Tentu juga nanti kepada lingkungan. Bahkan kemudian berkembang, saya misalnya ya membersihkan tempat ibadah, menyiapkan pakaian, mukena dan lain sebagainya. Ya. Dan itu juga kemudian memang dalam rangka untuk menyiapkan atau menghilangkan kebiasaan buruk yang mungkin selama ini dilakukan. Ya. Dan yang terakhir juga itu dalam rangka untuk meningkatkan kesiapan secara spiritual, karena bulan Ramadan itu bulan yang penuh dengan ibadah yang esensinya adalah meningkatkan kesadaran dan spiritualitas seseorang. Gitu. Baik, bagus sekali ya. Berarti untuk dalam rangka mempersiapkan diri, biar nanti kalau misalkan puasa pun tidak kaget-kaget banget ya Pak ya. Terkait menyiapkan nih Pak, ada pertanyaan dari masyarakat kita.
bagaimana jika hutang puasa tahun belakang belum lunas saat akan datang puasa di tahun ini? Jadi belum lunas. Bagaimana itu, Pak? Kalau masih ada waktu, tentu sebelum Ramadan ini ya segera diselesaikan hutang puasa. Dan apabila sudah memasuki bulan Ramadan, maka kewajiban untuk menyelesaikan hutang puasa di tahun yang sebelumnya itu tetap menjadi kewajiban. Jadi tidak ada istilahnya kemudian seperti hapus hutang, tidak ada. Gerasi. Ya, tidak ada. Jadi tetap menjadi kewajiban yang nanti setelah bulan Ramadan ini selesai, melaksanakan ibadah puasa juga di bulan Ramadan ini, nanti setelah itu menyelesaikan hutang puasa yang tertunda terdahulu. Nah, memang ada pendapat ulama juga karena keterlambatan ini seolah-olah sedikit menyepelekan, karena waktu setelah Ramadan tahun yang lalu ini kan waktu yang panjang, ada 11 bulan. Ya, mengapa tidak diselesaikan ya, atau ditunaikan puasa yang menjadi tanggungan itu? Maka ada sebagian ulama berpendapat walaupun nanti setelah Ramadan itu menyelesaikan hutang puasanya, maka sebaiknya juga orang itu menunaikan fidyah sejumlah hari yang ditinggalkan, karena itu tadi seolah-olah menyepelekan, walaupun belum tentu orang itu menyepelekan atau menganggap ringan hutang puasa yang belum diselesaikan itu. Tapi karena tertunda sehingga lewat Ramadan tahun ini, maka sebaiknya ada yang menyebutkan demikian, sehingga tidak hanya melakukan mengganti puasa, mengqadha puasa, tapi juga karena keterlambatan menunaikan puasanya, maka ada yang menyebut dengan ditambah dengan fidyah sejumlah hari yang ditinggalkannya. Begitu. Berkaitan dengan fidyah, ini nyambung banget untuk pertanyaan berikutnya, Pak Kus. Ya. Kira-kira ini berkaitan tentang kondisi ibu hamil. Apakah ada syarat untuk diperbolehkannya ibu hamil tidak puasa? Kemudian bagaimana cara membayar hutang puasa bagi ibu hamil? Mungkin bisa jadi 30 hari dia tidak puasa mungkin, Pak. Jika sudah diqadha, apakah harus membayar fidyah? Ini berkaitan juga tadi dengan jawaban Pak Kus. Ya. Bagi ibu hamil dan juga yang menyusui, biasanya setelah hamil kemudian melahirkan, menyusui, ini kan kadang kondisinya berat untuk menunaikan, melaksanakan puasa. Ada yang berat. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana menjaga kondisi kehamilan itu. Bila dirasa kuat melaksanakan puasa, maka ya lakukan itu. Tetapi tentu dengan pertimbangan atau saran dokter akan lebih baik. Ya, kalau misalnya dirasa ini menjadi berat, apalagi ya mengganggu atau bahkan mengancam keselamatan dan kesehatan janin, ya, maka bagi orang yang hamil, wanita hamil itu boleh tidak berpuasa, tetapi mengganti atau mengqadha puasanya itu di hari yang lain, di luar Ramadan tentunya. Karena nanti kalau setelah melahirkan, ya, kan masih menyusui atau ada jeda nifas itu kan, juga kan tidak bisa melakukan puasa. Nah, tentu bagi yang menyusui juga demikian. Kalau dirasa itu mengganggu, misalnya kaitannya misalnya ketika berpuasa itu kemudian ASI tidak bisa diberikan kepada bayi itu dengan optimal, sehingga ASI-nya terganggu, maka sebaiknya memang tidak berpuasa. Maka kemudian
seseorang ini, ibu ini ya, bagi wanita yang hamil dan menyusui tadi ya, mengqadha puasanya di luar bulan Ramadan itu sebanyak hari yang ditinggalkan. Nah, memang kemudian ada yang berpendapat ya, kalau sudah mengqadha cukup dengan mengqadha puasanya itu. Tapi kalau melihat ayat ya wa antasumu khairul lakum, maka apabila kamu berpuasa maka itu lebih baik bagimu. Baik pun ayat ini lebih tertuju kepada orang yang tua ya. Tapi di ayat itu sebelumnya juga menyebutkan tentang orang yang tidak berpuasa, kan begitu. Jadi akan lebih sempurna maka mengqadha kemudian juga membayar fidyah itu, begitu. Tapi memang kemudian bagi wanita wanita hamil kemudian menyusui ini kan ya ada sedikit problematika yang dihadapi. Misalnya ketika waktu menyusui ini bila terjadi kendala, maka padahal kan waktu menyusui bisa sampai 2 tahun. Kalau disempurnakan 2 tahun berarti dalam masa 2 tahun itu kan bisa jadi tidak berpuasa. Tetapi insya Allah ya, kondisi apabila dalam keadaan yang sehat, normal ya, insya Allah tidak akan mengganggu ya. Misalnya puasanya itu diqadha dengan waktu-waktu tertentu yang tidak berterusan, itu kan tidak akan memberatkan. Karena mengqadha puasa itu bisa dilakukan secara berturutan atau dilakukan ya sendiri-sendiri atau jeda-jeda gitu ya. Jadi tidak berturutan harinya. Kalau misalkan ibu yang sudah hamil ini terus ataupun menyusui dengan rentang waktu yang cukup lama tadi ya Pak Kus ya, dia tidak sanggup untuk mengganti sebanyak itu, terus hanya mengganti fidyah saja, apakah boleh Pak Kus? Ya, ayatnya menyebutkan wa antasumu khairul lakum, kan? Apabila kamu itu berpuasa maka itu lebih baik, khairul lakum, lebih baik. Maka dengan berfidyah pun sebenarnya ada yang berpendapat itu sudah cukup, gitu. Intinya sesuai dengan kemampuan diri masing-masing ya. Ya, karena dalam beribadah pun memang Allah tidak menjadikan beban ya, karena memang sesuai dengan kesanggupan hamba-hambanya. Jadi tidak ada ibadah itu kemudian dan apalagi menjadikan orang itu celaka atau menyusahkan atau menjadikan pihak lain menjadi menderita atau ada akibat yang buruk ya. Misalnya kaitannya dengan wanita hamil itu kan kalau mengakibatkan sesuatu yang buruk pada janinnya, atau yang menyusui kalau kemudian ketika berpuasa itu mengakibatkan misalnya ASI-nya itu tersendat dan ada hal yang menjadikan tidak lancar dan lain sebagainya, ini kan mengganggu ya dari sisi kesehatan bayi ya. Maka sesuai dengan kesanggupannya itu salah satu prinsip yang harus tetap ditegakkan. Baik, Masya Allah ya, begitu bagus ya Islam membuat aturan tidak memberatkan bagi umatnya untuk melakukan ibadah. Oke Pak Kus, kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Ini terkait mulai puasa dan berakhir puasa. Ada di sebagian kalangan masyarakat itu menanyakan apakah boleh mengikuti puasa itu. Mungkin memang ada beberapa ormas ataupun yang mengikuti puasa agak berbeda ya Pak ya, hari mulainya gitu. Apakah boleh hari mulai puasanya itu paling akhir tapi lebarannya paling awal? Apakah boleh Pak Kus mengikuti seperti itu? Nah, puasa itu kan dilakukan 1 bulan
Nah, silahkan sesuai dengan ketetapan dan kemantapan hari tanggal yang menjadi kemantapan itu. Mau dimulai kapan saja, kalau itu 1 Ramadan kemudian berakhir tanggal 29 atau 30 sesuai hari atau tanggal yang diyakini sebagai satu kalender yang diyakini. Maka saya kira itu tidak harus atau memang tidak harus menyebutkan ormas gitu ya. Tetapi ya puasa itu hitungannya 1 bulan. Ya 1 bulannya itu dalam hitungan kalender Hijriah, kalau tidak 29 hari ya 30 hari. Ya. Jadi kalau mulainya misalnya ya lebih dulu atau mulainya akhir gitu ya, kemudian menyelesaikannya di awal, asal itu sudah 29 hari berarti kan sudah 1 bulan. Sudah 1 bulan. Nah, kecuali kalau menganggap kemudian hari rayanya hari yang ke-30, itu berarti kan tidak boleh ya. Artinya yang puasa Ramadannya itu 30 hari tetapi menyelesaikannya di hari yang ke-29, berarti kan tetap kurang 1 hari. Jadi hitungannya tetap pada kalender atau penanggalan yang diyakini kebenarannya. Insya Allah kita berusaha ya, semoga umat Islam ini mempunyai satu kalender penanggalan secara sedunia, itu 1 penanggalan. Sehingga umat Islam di dunia ini memulai dalam satu peribadahan, terutama untuk puasa, Idul Fitri, Idul Adha, kemudian misalnya hari Arafah, ini secara bersama-sama. Iya, betul. Walaupun mungkin dari hitungan waktu ada sedikit perbedaan karena bumi ini kan bulat, sehingga yang waktu pagi hari itu di posisi yang lebih timur terlebih dahulu kan gitu ya. Jadi harapannya semoga umat Islam ke depan ya ini mempunyai satu kalender yang bisa menyatukan ya umat Islam dalam hal beribadah dan juga dalam hal bermuamalah. Selama ini yang kita gunakan masih kalender yang internasional, yaitu Masehi. Ya. Itu memang bisa menyatukan. Tetapi kalender Islam ini sebagai kalender yang harus kita sebagai satu peradaban yang harus nanti menjadi peradaban umat Islam yang mengatur waktu-waktu ibadahnya juga ditentukan dengan waktu atau kalender itu. Baik, masukan yang bagus ya, karena ini merupakan sebuah bentuk pakem untuk kalender Hijriah ya, karena Masehi juga sudah ada dan itu berlaku secara internasional, dan untuk kalender Hijriah mungkin belum ada ya Pak Kus ya, jadi mungkin bisa menjadi masukan nanti ya. Oke, baik, kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Ini terkait ada mungkin ya sebagai masyarakat yang bekerja mungkin sampai pagi Pak Kus, sehingga ada yang mungkin tertidur sampai pagi, dan bagaimanapun dia bertanya bagaimana kalau misalkan lupa niat puasa di hari itu, dan bagaimana cara niat puasa yang benar yang semestinya. Oke, ya itu tentang niat puasa ya. Niat puasa itu ada beberapa misalnya yang menyebutkan bahwa niat puasa itu bisa dijamak atau dikumpulkan dalam satu waktu di awal atau malam hari awal Ramadan itu, sehingga sudah mencukupi bahwa niat itu berlaku selama 1 bulan. Ini yang paling mudah ya. Artinya dalam fikih Islam itu luar biasa, kita ada kemudahan-kemudahan, ada yang berpendapat demikian, sehingga dengan berniat 1 kali di awal Ramadan pun sudah mencukupi untuk semua hari-hari di bulan Ramadan itu. Tapi kalau ada yang kemudian berpendapat bahwa niat itu dilakukan
sebelum melaksanakan puasa, maka ya kebiasaan yang dilakukan di tempat kita, misalnya ada yang melafalkan niat atau memperbarui niat dengan lafal yang dilakukan setelah sholat tarawih misalnya kan gitu. Ini bagian dari upaya mengingatkan kita semuanya bahwa niat itu ya penting gitu ya. Tetapi kalau kemudian terlewat sampai pagi hari belum berniat puasa ya, maka sebenarnya kalau kemudian mengikuti madhab yang menyebut bahwa niat itu cukup di awal Ramadan sudah mencakup 1 bulan, insya Allah itu juga sudah selesai, artinya sudah berlaku niatnya dan tidak menjadi persoalan, insya Allah puasanya juga sah. Jadi jangan khawatir ya Sobat Tumbuh, mungkin memang niatnya bekerja sampai subuh juga untuk mencari nafkah ya Pak Kus ya. Jadi kalau misalkan memang tertidur dan misalkan merasa tidak niat di hari itu, insya Allah jika memang sudah diniatkan di hari pertama puasa, itu sudah dianggap sah ya Pak Kus. Oke, kita berlanjut ke pertanyaan berikutnya. Nih, ini agak unik ya Pak Kus. Semoga tidak kaget. Jika di tengah-tengah puasa tiba-tiba terjadi mimpi basah, bagaimana hukum puasanya? Ya. Bermimpi itu kan di luar kendali, ya, di luar kesengajaan, dan perbuatan yang di luar kesengajaan itu tidak menghilangkan nilai atau keabsahannya ya, dari ibadah atau perbuatan yang dilakukan itu, berarti maka puasanya tetap sah. Tetapi setelah misalnya mengetahui bahwa, terutama bagi laki-laki ya, tidur bermimpi, kemudian tahu bermimpi basah, bangun ya, misalnya setelah itu ya kemudian mandi ya, mandi besar, mandi janabah, melanjutkan puasanya sampai maghrib, sampai berbuka, maka puasanya tetap sah. Nah, saya kira itu. Baik, berarti puasanya tetap sah ya, selama memang tidak diniatkan nanti saya mau tidur, saya harapannya ya. Tidak ya Pak ya? Ya tidak ada. Jangan lah ya, jangan. Karena selama bulan puasa diharapkan semua pikirannya bersih ya Pak Gus ya? Tentu demikian, jadi tidak ada pikiran-pikiran yang misalnya dalam hal bisa membangkitkan syahwat, nafsu seseorang, apalagi ini nafsu seksual gitu ya. Oke, Sobat Tumbuh jangan ragu ya kalau misalkan memang sudah terlanjur untuk mendapati hal tersebut, nanti silahkan langsung mandi bersih saja ya Pak ya. Mandi bersih atau mandi besar, dan insya Allah puasanya dianggap sah ya Pak, tetap dianggap sah. Oke Pak Kus, mungkin dari sekian pertanyaan, adakah harapan Pak Kus untuk menyongsong Ramadan ini, pesan untuk para penonton Sobat Tumbuh? Ya, pesan kita pertama, karena bulan Ramadan, bulan mulia, bulan suci, kita sambut dengan bergembira. Allah menghadirkan bulan yang mulia, tentu kita oleh Allah akan diharapkan menjadi orang yang mulia dengan melakukan ibadah-ibadah di bulan yang mulia itu sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Maka kita persiapkan dengan sungguh-sungguh, dengan bergembira, walaupun mungkin di tengah masyarakat kadang ketika memulai bulan Ramadan itu ditandai dengan harga-harga yang naik, maka tidak perlu cemas, tidak perlu bersedih, tetap bergembira menyongsong datangnya bulan Ramadan, dan kita lakukan ibadah itu dengan bersungguh-sungguh dan bergembira sampai akhir bulan Ramadan. Tidak hanya bersemangat di awalnya, kemudian di tengahnya itu kendor, apalagi sampai akhir tidak ada semangat lagi. Maka kita persiapkan dengan sungguh-sungguh, apalagi nanti ketika memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan. Rasulullah mengingatkan kencangkan ikat pinggang, ya, artinya itu kan bersungguh-sungguh, bersemangat di akhir, karena kemenangan itu ya di akhirnya itu kita bisa dengan sungguh-sungguh menyelesaikan dengan cara yang terbaik.
Baik. Nanti kita akan menuai kemenangan tersebut nanti di hari Raya 1 Syawal ya Pak ya. Insya Allah. Oke, semoga kita bisa berjumpa di Ramadan tahun ini ya Pak Kus ya. Semoga dan bisa amal ibadah kita juga diterima oleh Allah dan juga melaksanakan ibadah secara sempurna. Amin. Amin. Ya. Semangat buat kita umat muslim yang akan menyambut Ramadan di tahun ini. Saya Alfi dan juga Pak Kus. Mohon maaf kalau semisalkan dalam perbincangan kami ada yang salah. Kami mohon maaf. Jangan lupa saksikan terus podcast Ruang Tumbuh. Jangan lupa subscribe dan juga like, comment, share ke teman-temanmu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.